Ya, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan. Ya, terima kasih Poppy dan juga pemirsa. Kita langsung lihat saja, ini adalah penyelenggara fintech di Indonesia, data per September 2020. Anda bisa lihat 55% diantaranya merupakan P2P lending, kemudian 31% inovasi keuangan digital, 13% fintech payment, sementara hanya 1% equity crowdfunding. Selanjutnya, kita lihat ini adalah penyelenggara fintech lending, total perusahaan yang terdaftar atau berizin ya. Datanya juga per September 2020, ada 156, di mana 123 diantaranya terdaftar dan 33 berizin. Kemudian 144 konvensional, 11 syariah, 102 lokal, dan 54 merupakan PMA. Selanjutnya kita lihat ini adalah jumlah pinjaman, penyaluran pinjaman fintech. Ini adalah data akumulasi seluruh penyelenggara sejak pertama kali didirikan. 110,3 triliun rupiah di Jawa, ini naik 112,79% year on year. Kemudian di luar Jawa itu 18,4 triliun rupiah, 114,61% secara year on year. Dan totalnya adalah 128,7 triliun rupiah atau 113,05% kenaikannya secara year on year. Kalau ini adalah akumulasi, maka ini adalah data khusus tahun 2020 saja sampai 30 September. Kita bisa lihat untuk Pulau Jawa 40,47 triliun rupiah, 25,63% year on year kenaikannya. Kemudian di luar Jawa ini 6,73 triliun rupiah, kenaikannya 21,75% year on year, sehingga total ada 47,2 triliun rupiah atau 25,6% kenaikan, 0,6% kenaikan secara year on year. Oke, selanjutnya kita lihat data berikutnya terkait dengan akumulasi rekening peminjam. Untuk Pulau Jawa ada 24,02 juta rekening, ini juga naik 101,13% secara year on year. Di luar Jawa ada 5,19 juta rekening, naik 114,98% dibandingkan tahun lalu. Kemudian totalnya adalah 29,21 juta rekening atau kenaikannya 103,46% secara year on year. Selanjutnya ini adalah jumlah peminjam yang aktif saat ini, ada 9,32 juta entitas, ini juga naik hampir 50%, yaitu 47,99%, 82,63% diantaranya di Pulau Jawa, sementara 17,37% di luar Pulau Jawa. Kemudian ini adalah peta akumulasi rekening pemberi pinjaman. Untuk Jawa ada 559.045 entitas atau naik 20,78% secara year on year. Kemudian di luar Jawa ada 118.686 entitas atau 28,47% year on year. Kemudian untuk luar negeri ada 3.901 entitas atau 10,64% kenaikannya year on year, sehingga total ada 681.632 entitas. Oke, kemudian kita lihat ini adalah nilai transaksi perusahaan fintech di Indonesia. Datanya untuk 4 tahun ke belakang dan juga proyeksi untuk 4 tahun ke depan. Dimulai di 2017 angkanya 210,46 triliun rupiah, kemudian naik hampir 50% di 2018 menjadi 312,01 triliun rupiah, naik lagi di 2019 449,34 triliun rupiah, di 2020 581,3 triliun rupiah, dan proyeksi untuk 2024 4 tahun lagi ini hampir 100% dibandingkan data di tahun 2020, yaitu 1.097,1 triliun rupiah. Baik, demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Ya, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog kami dengan Pak Sunu dan juga Mas Media. Pak Sunu, kita lihat kan bahwa saat ini penetrasi fintech sendiri cukup baik lah begitu ya. Kalau kita lihat nilai peningkatannya 113%. Nah, termasuk ini bagi masyarakat yang unbankable begitu ya, yang masih tidak tersentuh oleh bank. Nah, kalau dilihat sendiri kondisinya, kalau di Jawa dan juga luar Pulau Jawa ini seperti apa, Pak Sunu? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi sebetulnya kalau tadi dilihat oleh angka statistik yang tadi disampaikan, memang terlihat bahwa cukup jomplang antara pemberian pinjaman di Jawa dibandingkan dengan di luar Jawa. Tapi itu sebetulnya juga terkait dengan faktor infrastruktur, di mana kita ketahui bahwa pinjaman fintech ya tentu saja membutuhkan koneksi internet yang baik. Karena
untuk pinjaman fintech diperlukan paling tidak 4G. Karena harus ada foto, kemudian internet connection yang bagus, sehingga proses eKYC dan scoring bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini yang merupakan kendala yang kita tidak bisa tembus. Tapi intinya sebetulnya dari sisi fintech, kita mencoba bahwa kita tidak hanya merangkul para peminjam dari Pulau Jawa saja, tapi juga yang di luar Jawa. Kita akan tetap usahakan untuk terus meraih. Nah, ini juga sejalan dengan masukan dari OJK selaku regulator kami untuk kami terus menjajaki potensi-potensi market, baik untuk yang tidak hanya untuk yang multiguna, tetapi juga untuk yang produktif untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Mas Media soal ini, soal penetrasi yang ada di Jawa dan juga luar Pulau Jawa. Lalu kalau kita lihat kondisi fintech di Indonesia ini dengan negara tetangga misalnya, apakah ada benchmark yang bisa kita contoh untuk meningkatkan ini sehingga mempengaruhi sektor real ekonomi di Indonesia? Baik Mbak Poppy, terima kasih. Jadi pertama kalau terkait ketimpangan antara Jawa dan non-Jawa, saya kira tadi sudah dimention oleh Pak Sunu di mana infrastruktur menjadi salah satu problem kunci yang harus diselesaikan begitu. Tetapi memang selain infrastruktur, saya ingin melihat juga dari perspektif lainnya, yaitu soal ketimpangan SDM, dalam hal ini kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi, teknologi, serta kemampuan dalam hal pengetahuan finansial. Ini yang harus menjadi PR yang harus diselesaikan segera gitu. Sebagai contoh misalkan fintech, kita semua tahu dalam hal pemulihan ekonomi berperan dalam menyalurkan bantuan sosial gitu. Nah, selama ini banyak sekali bantuan sosial yang sayangnya saya kira belum cukup optimal untuk bisa disupport oleh fintech gitu. Sebagai contoh ada bantuan UMKM. Di kampung saya, kebetulan saya sekarang ada di Sumatera Barat, 1 minggu yang lalu saya melihat antrian yang sangat panjang sekali untuk menerima bantuan UMKM tersebut. Nah, ini sebetulnya tidak perlu terjadi ketika fintech sudah memainkan peran, diberikan kepercayaan oleh pemerintah, sehingga bisa menyalurkan bantuan sosial dengan jauh lebih baik. Tetapi memang tentu saja harus diimbangi juga dengan peningkatan SDM, artinya kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital, kemudian kemampuan masyarakat memahami hal finansial dan seterusnya begitu. Karena memang di berbagai daerah di luar Pulau Jawa sekarang internetnya menurut saya juga sudah cukup bagus, kecuali di daerah yang sangat-sangat terpencil atau di daerah pedesaan. Kalau terkait benchmark dengan negara lain, saya kira financial digital menjadi isu di semua negara saat ini gitu. Seperti semacam booming baik itu di Afrika, kemudian di Asia gitu dan seterusnya. Tapi sebetulnya kita bisa mencontoh tentang bagaimana China, salah satu menurut saya yang cukup efektif memulai digital teknologi secara perlahan, yaitu dimulai dari sektor-sektor yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu UMKM gitu. Jadi kalau kita lihat China, memang dorongan besarnya saat itu adalah bagaimana masyarakat semuanya memahami digital ekonomi ini sebagai sebuah sistem yang dekat dengan keseharian mereka. Gitu. Sehingga kalau kita lihat di China atau di Tiongkok saat ini, sektor-sektor UMKM, penjual di pinggir jalan itu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi, layanan barcode, kemudian bagaimana pencatatan keuangan dilakukan secara digital. Mereka bisa meminjam uang hanya lewat sekali klik di bank, hanya lewat smartphone mereka gitu. Jadi memang dilakukan secara bertahap, dimulai dari aktivitas-aktivitas yang memang dekat dengan masyarakat gitu. Jadi saya kira itu Mbak mungkin yang bisa menjadi titik pijak, mumpung sekarang ada perhatian yang sangat signifikan dari baik itu pemerintah maupun masyarakat tentang bagaimana menggunakan teknologi digital di masa pandemi ini. Gitu, Oke, baik. Terima kasih untuk inputnya. Kami juga sudah mengundang pemerintah sebenarnya untuk bergabung bersama kami di Hot Ekonomi sore ini, tapi sampai detik ini masih banyak yang berhalangan untuk hadir dan memberikan pernyataan. Kami akan lanjutkan dialog usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.